Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan. Kali ini kita akan membahas satu tema atau satu topik di dalam mata kuliah akuntansi pengantar atau Principal Accounting. Kali ini materi yang akan kita bahas bersama-sama adalah salah satu materi yang berjudul investments atau investasi. Pembahasan kita pada kali ini kita akan merujuk kepada buku Financial Accounting IFRS Edition, yaitu edisi ketiga bukunya Pak Keso. Materi ini ada di chapter 12 di buku Pak Keso. Oke, langsung saja kita akan mulai pembahasan kita mengenai investasi. Materi ini materi yang sebenarnya sederhana atau simple, namun ada satu part atau bagian dalam pembahasan mengenai investasi ini di bagian-bagian akhir, yaitu bagaimana berbicara tentang masalah penilaian dan penyajian atas aset investasi di laporan keuangan. Nah, itu yang agak sedikit perlu penjelasan panjang dan perlu sedikit perlahan dan hati-hati untuk membahasnya. Namun demikian, perlu kita pahami lagi bahwa kalau kita belajar akuntansi itu kita semestinya tidak menghafal. Cara untuk tidak menghafal, sekali lagi, cara untuk tidak menghafal adalah kita harus paham materinya apa. Salah satu cara untuk memahami materi adalah kita selalu relate, kita selalu mengulang lagi dan mengkorelasikan materi baru yang kita peroleh dengan ilmu atau materi yang sudah kita dapatkan dan dipahami di periode-periode sebelumnya. Insya Allah dengan begitu maka pemahaman kita akan semakin mantap, semakin dalam, dan kita punya wawasan yang komprehensif atas gabungan berbagai macam ilmu. Oke, jadi pesan saya dan pesan yang harus kita resapi bersama dan kita jalankan adalah bahwa jangan menghafal. Maka kita harus paham betul-betul materinya supaya kita tidak menghafal. Oke, kita mulai pembahasan kita. Bahwa investment itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya, terjemahan bahasa Indonesianya adalah investasi, bukan investation. Nggak ada kata-kata investation dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya adalah investment, bahasa Indonesianya investasi. Yang akan kita bahas di sini bukan investment atau investasi dalam konteks manajemen keuangan, bukan, melainkan kita akan bahas dari sisi atau sudut pandang akuntansi. Jadi bagaimana akuntansi memperlakukan, bagaimana akuntansi mentreatment atas investasi yang dibuat atau yang dilakukan oleh satu entitas bisnis. Pencatatannya seperti apa? Kemudian penilaiannya seperti apa, penyajiannya seperti apa, hingga ke pelaporannya seperti apa. Itu yang akan kita bahas di topik mengenai investasi di dalam akuntansi ini. Namun sebelum kita lebih jauh membahas mengenai investasi itu sendiri, maka alangkah lebih baiknya kita paham betul terlebih dahulu mengenai basic, latar belakang atau pondasi atau konsep dasar mengenai investasi, agar kita tidak salah arah dan kita akan makin paham ya. Dan kalau kita paham maka kita tidak perlu menghafal seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, pertama yang harus kita pahami adalah kalau kita mendengar kata-kata investasi atau investment, sebenarnya apa sih definisi atau bukan definisi ya, karakteristik atau pengertian atau ya semacam, kalau kita bicara lepas adalah terminologi bebas dari yang namanya investasi itu apa. Itu dulu yang harus kita bicarakan ya. Jadi kalau kita lihat berbagai macam definisi atau literatur membicarakan tentang investment is bla 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 bla, investasi adalah bla 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 bla, banyak sekali definisi mengenai investasi. Namun saya memiliki definisi sendiri yang menurut saya cukup ringan untuk kita pahami, bahwa yang namanya investasi itu adalah merupakan satu kegiatan. Kalau kegiatan berarti di dalamnya ada satu action ya. Kegiatan untuk menanamkan sejumlah aset dengan harapan untuk mendapatkan atau memperoleh imbal hasil atau return. Awas, jangan terjemah dengan kata-kata bunga di sini ya, enggak. Investasi itu tidak melulu berbicara tentang bunga. Return itu tidak hanya berbicara tentang bunga, tidak.
Apakah investasi haram? Ya enggak ya, tergantung bagaimana orang yang berinvestasi itu, caranya seperti apa. Oke. Nah, jadi sudah kita bahas tadi bahwa ini kegiatan, berarti di dalamnya ada aktivitas, ada action yang dilakukan oleh satu unit bisnis atau perusahaan. Actionnya berupa apa? Actionnya adalah berupa untuk menanamkan, ya, menanamkan. Oh, ini tulisannya keliru. Menanamkan. Menanamkan apa? Menanamkan sejumlah aset. Kata-kata menanamkan di sini saya cetak tebal. Maksudnya adalah menanamkan di sini bukan dalam arti denotatif seperti menanam pohon gitu, tidak. Menanamkan di sini maksudnya adalah kita memberikan, kita taruh, kita letakkan aset yang dimiliki di dalam satu wadah atau instrumen tertentu supaya harapannya agar aset tersebut itu bisa berkembang dan memberikan hasil. Itu yang disebut sebagai investasi. Jadi yang namanya investasi itu pasti ada action tertentu, kemudian ada sejumlah aset yang ditaruh, diletakkan di instrumen investasi tertentu, yang kemudian pihak yang berinvestasi itu punya harapan untuk memperoleh hasil atau return. Kalau kemudian seseorang atau unit bisnis itu meletakkan satu sumber daya, satu aset yang dia miliki dalam satu wadah tertentu tanpa kemudian dia punya niatan atau maksud untuk mendapatkan hasil, itu namanya bukan investasi namanya. Itu namanya pemberian. Ya, itu namanya memberikan maksudnya. Ya. Jadi yang namanya investasi itu pasti menginginkan adanya return atau imbal hasil. Tidak ada investasi yang tidak ada returnnya atau hasilnya. Paham ya? Berikutnya, ada pun satu pertanyaan yang menarik. Apakah investasi itu harus dilakukan dengan menggunakan uang? Ya, pertanyaan itu kan menggelitik. Apakah satu investasi itu harus dilakukan dengan menggunakan uang? Jadi orang kalau berinvestasi itu harus ngasih uang, harus nanam uang gitu loh, bahasa gampangnya. Apakah begitu? Jawabannya adalah tidak selalu. Namun, typically atau biasanya, rata-rata, mayoritas yang namanya investasi itu yang ditanam, yang diletakkan dalam instrumen investasi, mayoritas adalah dalam bentuk uang. Jadi uangnya ditanamkan, diletakkan dalam satu instrumen investasi dengan harapan untuk memperoleh imbal hasil atau return. Itu yang disebut dengan investasi. Jadi kita tidak berbicara bahwa investasi harus dalam bentuk uang ya, tapi mayoritas yang namanya investasi itu pasti menggunakan uang. Yang diinvestasikan apa? Uang. Oke. Nah, sekarang kita tanya, oke, saya sudah paham apa itu investasi. Kemudian yang dapat diinvestasikan itu apa? Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah dalam bentuk apakah investasi itu bisa dilakukan? Dalam bentuk apakah investasi itu dapat dilakukan? Atau bahasa keren sedikitnya adalah instrumen untuk berinvestasi itu apa? Itu ya, itu pertanyaan intinya seperti itu. Nah, sudah saya sebutkan tadi bahwa yang namanya investasi itu pasti menuntut adanya imbal hasil atau return. Maka tadi sudah saya sebut bahwa yang namanya investasi, pasti investor itu akan berniat, bermaksud, ingin sekali mendapatkan imbal hasil. Tidak ada yang namanya investasi itu tidak ada niatan untuk mendapatkan hasil. Kan tadi makna konotatifnya adalah menanam. Yang namanya menanam itu kan pasti berharap orang yang menanam itu mendapatkan buah kan gitu, atau bunga kan gitu ya. Kalau nggak dapat bunga, nggak dapat buah untuk apa? Gitu. Sama saja dengan investasi di sini, menanam uang, bahasa gampangnya, menanam uang, meletakkan uang dalam satu alat atau instrumen investasi, kemudian harapannya mendapatkan imbal hasil. Nah, apa sebetulnya yang dapat dijadikan instrumen atau alat untuk berinvestasi? Wahana untuk investasi itu apa? Nah, kalau kita ditanya wahana untuk berinvestasi itu apa, maka secara akuntansi kita akan kembalikan dan kita akan tinjau ulang ke persamaan dasar akuntansi.
yang mengatakan bahwa aset itu adalah sama dengan liabilities plus equities. Coba kita perhatikan. Aset sama dengan liabilities plus equities. Aset sudah berkali-kali kita pahami, kita pelajari bahwa aset itu adalah resources yang dimiliki oleh satu unit bisnis dalam rangka untuk menjalankan proses bisnisnya dengan maksud untuk generating revenue yang tujuan akhirnya adalah for maximizing profit, kan gitu. Itu resources. Nah, resourcesnya, sumber daya perusahaannya itu kan sumbernya dari dua hal ini. Kalau tidak berasal dari setoran pemilik yang disebut ekuitas, maka dia akan berasal dari pinjaman atau utang dari pihak lain, pihak non pemilik, kan gitu. Nah, yang kalau kita relate, kalau kita hubungkan dengan konsep investasi, yang menarik di sini adalah bahwa ini adalah sisi aset. Oke, aset atau resources ini tadi sudah saya katakan bahwa ini merupakan satu sumber daya yang akan digunakan oleh si perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Oke, nah bisnis itu tentu akan menghasilkan laba atau profit. Nah, profitnya ini pasti kemudian akan diberikan kepada si pemilik. Ya, profit kemudian hasilnya akan diberikan kepada pemilik. Sebagai apa? Sebagai hasil usaha. Kalau bentuk perusahaannya itu adalah perseroan terbatas atau corporation, maka kemudian hasil usahanya itu, sisa hasil usahanya itu terdapat di dalam akun yang namanya retained earning, yang sebagiannya kemudian dibuat untuk usaha di kemudian hari dan sebagainya lagi dibagikan kepada para pemiliknya sebagai dividen, kan gitu. Nah, intinya begini, supaya perusahaan atau unit bisnis itu bisa tetap running dan doing the business in order for getting profit, maka dia harus disupport dengan sumber daya. Nah, sumber dayanya ini kan berasal dari dua sumber ini, yaitu dari pemilik dan bukan pemilik. Nah, kata kuncinya di sini kalau begitu, untuk menjalankan proses bisnis kan butuh resources. Maka kalau ada calon investor atau orang yang ingin kemudian, bahasa gampangnya itu patungan ya. Bahasa gampangnya itu patungan atau naruh atau meletakkan sumber dayanya di dalam perusahaan atau unit bisnis ini, maka nanti si perusahaan yang dikasih sumber daya ini akan bilang, oh ya, nanti kamu tak kasih imbal hasil. Nanti Anda saya beri imbal hasil atau return. Asalkan Anda mau meletakkan atau menaruh atau yang tadi ini namanya menanamkan uang Anda, bahasa gampangnya, uang Anda di unit bisnis ini. Itu kata si manajemen perusahaannya. Nah, menanamkannya itu, naruh uangnya itu, tinggal sekarang pilihannya kan tinggal di sisi sebelah kanan tanda sama dengan. Naruh uangnya itu bukan berarti langsung plung masuk di sini, enggak begitu. Kan harus ada debit, harus ada kredit, harus balance. Kalau ada seseorang calon investor datang kemudian naruh uangnya di sini, plek dia masuk di sini, kalau kemudian cuma dimasukkan saja kan berarti itu secara akuntansi keliru, salah, enggak balance. Asetnya bertambah kok, tapi kemudian sisi debitnya bertambah kok, kemudian sisi kreditnya enggak bertambah, itu enggak balance, itu keliru. Terus gimana dong? Logikanya berarti kalau ada investor datang menaruh uangnya di perusahaan ini, masuk ke sini kan berarti masuk ke aset. Dia bawa duit masuk ke perusahaan, ditanamkan di sini duitnya. Maka kemudian duit itu kan aset, asetnya bertambah. Maka harus ada, ini kan debit berarti ya, aset bertambah. Kemudian sisi kreditnya pun kan harus bertambah. Bertambahan sisi kredit kan berarti pilihannya menambah di sisi L, liabilities, ataukah menambah di sisi E, ekuitas. Paham sekarang ya benang merahnya ya? Berarti kalau mau mendapatkan hasil atau return, saya ulang ya, kalau mau mendapatkan hasil atau return, tolong dong calon investor, kamu taruh uangmu di perusahaan saya. Oke, uangnya masuk, berarti sisi debit bertambah. Paham?
Sisi debit bertambah. Nah, kalau sisi debit bertambah, otomatis supaya tetap balance, maka sisi kreditnya pun juga harus bertambah. Tidak boleh tidak. Nah, pilihan pertambahan di sisi kredit berarti pilihannya cuma dua, L atau E. Liabilities atau equities. Maka kemudian bisa kita simpulkan, oh kalau begitu sarana atau wadah untuk berinvestasi itu adalah dalam konteks unit bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Dalam bentuk apa? You nanemin resources atau sumber daya. Uang contohnya. Nah, maka maka orang atau calon investor yang masuk ini, dia akan berinvestasi masuk ke sini asetnya perusahaan. Ya, masuk ke asetnya perusahaan. Nah, masuk ke asetnya perusahaan berarti pilihannya, kamarnya adalah liabilities atau equities. Oke. Berarti kalau ditanya instrumen atau wahana atau alat untuk berinvestasi itu apa? Ditinjau dari sisi akuntansi, maka pilihannya cuma dua saja. Berinvestasi di sisi ekuitas sebagai pemilik atau pemodal yang pertama, ataukah yang kedua berinvestasi di sisi liabilities sebagai kreditur pemberi utang. Nah, sehingga dapat kita simpulkan L dan E ini merupakan instrumen investasi. L dan E merupakan instrumen investasi. Loh Pak, ini L dan E ini apakah nanti kemudian ada returnnya? Jelas, definitely. Nah, mengenai hal itu dulu sudah kita pelajari di video materi yang jauh-jauh sebelumnya dulu ketika kita membahas tentang time value of money. Di situ ada satu part, ini link videonya yang di sini. Ini adalah link video materi saya. Sudah saya jelaskan panjang lebar di sini. Intinya adalah kalau kita mau berinvestasi, artinya kan mendapatkan return, maka pilihan investasinya adalah bisa usaha sendiri atau mandiri, artinya ya bikin perusahaan, bikin unit bisnis, nanti dapat returnnya berupa profit, ambilan sendiri semua profitnya dalam bentuk drawing atau withdraw. Nah, fix itu ya, usaha sendiri. Kalau tidak mau usaha sendiri gimana? Ya kamu jadi investor. Investornya apa? Dalam bentuk modal. Nanti dia setor modal, kemudian dia akan mendapatkan profit sharing. Kalau perusahaannya corporation, namanya adalah dividen. Kalau kemudian perusahaannya partnership, kalau perseorangan kan tidak mungkin. Perusahaan perseorangan atau proprietorship ada investornya, ya tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Investor maksudnya investor dalam bentuk pemilik ya, nggak mungkin. Partnership itu yang mungkin. Partnership bagi hasil kan gitu. Ya, kalau corporation berarti imbal hasilnya berupa dividen. Itu kalau mau dari sisi ekuitas berarti yang syar'i. Kalau mau dari sisi investasi, dari sisi utang atau liabilities gimana? Ya kamu minjemin uang ke unit bisnis. Nanti returnnya adalah berupa interest atau bunga. Ini sudah kita bahas panjang lebar. Silakan dilihat di video materi, ini linknya. Judulnya adalah tentang time value of money yang part 1. Oke, kita tidak akan membahas itu panjang lebar lagi. Nah, jadi dari penjelasan saya tadi itu, maka kita dapat simpulkan nih, yang namanya alat atau wahana atau instrumen bagi investor untuk melakukan aktivitas investasi itu adalah cuma dua ini. Yaitu investasi di sisi ekuitas dalam bentuk pemodal atau penyetor modal atau pemilik, namanya investor. Ya, kalau di sini namanya investor. Imbal hasilnya berupa dividen. Ya, dividen. Kemudian pilihan yang kedua adalah investasi di sisi utang atau liabilitas. Nah, ini disebut sebagai kreditor. Imbal hasilnya apa? Tadi ada interest atau bunga. Paham ya sampai di sini ya? Jadi jangan pernah dihafal, enggak ada yang dihafal. Kita cuma butuh persamaan dasar akuntansi. Nah, lantas kan kadang ada orang yang berpendapat begini. Investasi itu enggak mesti harus dalam bentuk beli
Tidak harus dalam bentuk sebagai investor atau kreditor, investor di perusahaan atau minjemkan duit sebagai kreditor, nggak harus itu. Ada yang berpendapat bahwa investasi bisa, itu investasi dalam bentuk tanah, beli tanah, kemudian tanahnya ya sudah biarin saja, nanti kan lama-kelamaan nilainya naik sendiri, kata dia begitu. Ada juga yang saya investasi dalam bentuk logam mulia, dalam bentuk emas. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah membeli tanah dan kemudian membeli emas terus keeping the gold itu merupakan bentuk investasi? Kan gitu. Ini pertanyaan yang menarik. Ya, itu pertanyaan yang menarik. Nah, sekarang perhatikan. Kalau pertanyaan ini, apakah membeli tanah dan emas kemudian di hold, disimpan, itu merupakan investasi, kita jawab dengan based on persamaan akuntansi, maka jawabannya adalah no. Beli tanah, kemudian beli emas, itu bukan instrumen investasi. Kalau berdasarkan persamaan akuntansi. Loh Pak, kenapa bisa begitu? Coba perhatikan. Tadi kan sudah kita jelaskan, sudah kita bahas bersama ya, bahwa yang namanya investasi itu kan meminta hasil atau return. Nah, return atau hasil itu baru ada ketika seseorang atau perusahaan atau unit bisnis itu melakukan action. Nah, actionnya itu adalah menjalankan bisnis. Nah, sekarang kalau ada orang atau perusahaan beli tanah, beli emas, asalkan dia bukan pedagang emas atau pedagang tanah loh ya, ini lain ini. Jadi bisnis utama perusahaannya adalah bukan jualan tanah, bukan jualan emas, tapi dia beli tanah, beli emas. Terus dia bilang, saya mau berinvestasi dalam bentuk tanah dan emas. Apakah itu merupakan investasi? Bukan. Kenapa bukan? Lah, tanahnya didiemin aja, menjadi idle land. Emasnya diapain? Didiemin aja, disimpan di brankas. Pertanyaannya, ketika tanah didiamkan saja, ketika emas itu cuma disimpan aja di brankas, dia itu bekerja untuk mendatangkan hasil atau tidak? Itu loh pertanyaan intinya. Jawabannya adalah tidak. Emang tanah bisa beranak? Memangnya emas kemudian bisa berkembang biak? Ya nggak bisa. Jadi ini menyalahi kodrat dari yang namanya investasi. Lah, kalau dia aja tidak berbunga, tidak berbuah, tidak berkembang itu tanah dan emas tadi, dari mana dia bisa mendatangkan hasil atau return? Dari mana kemudian dia bisa memberikan return? Pak, tapi kan itu kan harga tanah melonjak sendiri, naik sendiri, harga emas naik sendiri, Pak. Gimana itu Pak kalau kayak begitu, Pak? Tinjauannya berbeda. Emas, tanah naik sendirian, naik dengan sendirinya, maksudnya bukan sendirian, naik dengan sendirinya tanpa adanya satu aktivitas tertentu. Artinya bukan kodrat dia. Kalau itu disambungkan dengan hukum aksi reaksi, udah nggak masuk itu investasi dalam bentuk tanah dan emas, nggak ada. Ya, jadi tanah dan emas, saya hanya berbicara dari sudut pandang akuntansi. Ya. Kalau saya berbicara dari sudut pandang akuntansi, kemudian ditanya, apakah tanah dan emas itu merupakan sarana untuk berinvestasi? Jawaban saya, no. Itu bukan sarana untuk berinvestasi. Oke, paham? Kemudian, sekarang. Pertanyaan saya simpel aja. Andaikan ada perusahaan, kemudian ditanya, kamu ngapain? Kok beli tanah dan beli emas banyak-banyak? Ya cuman saya mau simpen aja. Itu jawaban perusahaannya. Nah, enggak kamu apa-apain? Enggak, cuman saya simpen aja tanahnya. Diemin aja, enggak saya tanemin juga enggak. Pokoknya ya sudah, saya pagerin, selesai. Kemudian emas yang kamu beli, ya saya taruh aja di brankas, enggak saya apa-apain. Bahkan saya pun mungkin setahun sekali pun enggak pernah ngelihat wujudnya. Pokoknya saya simpan aja. Oke, kalau begitu saya akan bertanya ke manajemen perusahaan itu. Manajemen perusahaan, bisnis prosesmu dalam rangka doing the business apa? Kalau dia cuma jawab, ya bisnis saya ya itu, beli tanah saya simpan, kemudian beli emas ya sudah saya simpan aja. Nanti kalau setelah 10 tahun kemudian nanti dia akan menghasilkan itu.
tanah dan emasnya kan akan naik sendiri nilainya. Nah itu konyol itu. Jangan samakan emas dengan emas dan tanah tadi itu dengan pohon, menanam pohon. Beda. Menanam pohon, memelihara sapi, kerbau, beda. Pohon, sapi, kerbau, domba, kambing itu adalah hewan. Dia bisa berkembang biak, dia bisa produktif, menghasilkan. Tapi kalau emas dan tanah, emang dia bisa berkembang biak, bisa menghasilkan, bisa berbuah, bisa berbunga, beranak? Nggak bisa. Itu ya, itu konsepsi yang sangat mendasar sekali. Jadi dari sisi akuntansi, persamaan dasar akuntansi itu bisa dijawab dengan mudah. Lagi kalau mau disambungkan sedikit OOT, out of the box. Kenapa emas yang disimpan saja tidak digunakan itu ada zakatnya? Kenapa? Jawaban sederhananya kan mungkin ya kan nggak dipakai apa-apa. Betul itu. Emas yang hanya disimpan saja, nggak dipakai untuk usaha produktif, itu dapat kena zakat. Harus kena zakat itu. Kalau nggak dizakatin nanti malah berdosa pemiliknya. Itu sebenarnya ada message yang terkandung di situ. Apa pesannya? Anda jangan numpuk-numpuk harta dong. Tolong harta Anda, kalau kamu punya kelebihan harta, tolong itu diserahkan atau dibuat sebagai sarana berinvestasi, upaya produktif untuk bantu saudara-saudaramu. Loh Pak, emangnya kalau emasnya itu digunakan untuk usaha produktif itu nggak kena zakat tuh? Tidak, nggak akan kena zakat, ya, nggak akan kena zakat. Paham ya dari situ ya? Ini persamaan dasar akuntansi itu powerful sekali untuk menganalisis semua topik, semua tema yang berbau atau relate dengan akuntansi. Oke, paham ya? Oke, nah saya tidak akan melebar ke sana terlalu jauh. Oke, jadi ini apakah membeli tanah dan emas itu kemudian di hold itu merupakan investasi? Nah, jawaban saya based on persamaan akuntansi, ilmu akuntansi yang saya miliki, jawabannya itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau kita sudah tahu apa itu investasi, kemudian alat atau instrumen untuk berinvestasi itu apa saja. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kok satu unit bisnis atau perusahaan itu mau berinvestasi? Kenapa mereka berinvestasi? Oke, itu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan mendasar yang ketiga. Pertanyaan mendasar pertama tadi kan, investasi itu apa? Yang kedua adalah instrumen atau wahana atau alat untuk berinvestasi itu apa? Kemudian sekarang pertanyaan yang ketiga, mengapa perusahaan berinvestasi? Ya, mengapa perusahaan berinvestasi? Ini bukan satu keharusan ya bahwa satu perusahaan itu semuanya harus berinvestasi, itu enggak. Ini bukan satu keharusan. Namun kalaupun satu unit bisnis itu kemudian melakukan aktivitas investasi, nah kita perlu tanya, what is your reason to do investment? Kan gitu, apa sih reasoningnya, apa sih alasanmu kenapa kamu berinvestasi? Ya, mengapa perusahaan melakukan investasi? Ada 3 alasan, ada 3 reasons ketika satu unit bisnis itu kemudian menjalankan aktivitas investasi. Yang pertama, karena perusahaannya itu memiliki kelebihan uang atau unit bisnisnya itu memiliki excess money. Kalau dia memiliki kelebihan uang, artinya di brankas dia itu ada kas yang banyak sampai kepada level atau tahap manajemen tuh bingung. Oh, ini uangnya mau saya apain ya? Kan gitu. Uangnya mau saya apain ya? Itu pertanyaan yang terlontar ketika kemudian ada kas yang berlebih, ada kas yang menganggur atau ada idle cash. Nah, ketika satu perusahaan itu kemudian dia punya kas yang menganggur atau idle cash, punya kelebihan kas, maka dalam bisnis itu dalam tanda kutip hukumnya haram. Punya kas banyak-banyak, kemudian kasnya itu nggak dipakai, cuma disimpan saja, entah itu nyimpennya di brankas perusahaan atau disimpan di bank, itu haram hukumnya dalam konsepsi bisnis. Sama juga tadi seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya contohkan tadi ya, kenapa kok emas yang hanya disimpan saja? Kalau emas sebagai perhiasan dipakai gitu ya,
Misalkan ibu-ibu ada saking tajirnya gitu, kemudian dia punya gelang, punya kalung, punya cincin. Gelangnya nggak hanya gelang di tangan, tapi gelang di kaki juga. Beratnya itu sampai 10 kilo misalkan. Dia pakai terus, itu nggak kena zakat. Sama aja di sini. Kalau perusahaan itu punya uang yang berlebih, nggak dipakai, cuma disimpan tok. Itu kalau kemudian sampai manajemennya itu nggak mikirin itu suatu kesalahan yang fatal itu. Kenapa dibilang kesalahan yang fatal? Loh, itu ada uang, kenapa itu uang itu tidak dalam tanda kutip dikembangbiakkan? Dikembangbiakkan di sini maksudnya adalah ditanamkan dalam satu wahana yang bisa kemudian uangnya menjadi bertambah. Itu pertanyaan dasarnya. Jadi manajemen harusnya mikir, kalau kemudian ada uang yang berlebih, kemudian ya maksud berlebih di sini adalah gaji karyawan sudah dibayar, kemudian proses produksi sudah berjalan sesuai dengan semestinya, atau dia beli barang itu juga semuanya sudah dibeli. Pokoknya nggak ada hal yang membutuhkan kas, udah habis semua dibayar, tapi dia masih punya kelebihan kas. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan duit yang menganggur tadi adalah dengan jalan berinvestasi. Supaya apa? Supaya tadi mendapatkan hasil atau return. Jadi ingat bahwa dalam bisnis semuanya itu harus berperan dan menghasilkan. Balik lagi ke persamaan akuntansi di sini. Coba tolong sebutkan ke saya, mana ada unsur aset yang tidak berfungsi? Ada nggak kalau suatu perusahaan itu punya aset atau resources, kemudian aset atau resourcesnya itu tidak difungsikan? Logik nggak itu? Dalam bahasa agamanya kan berarti, dalam bahasa syariahnya kan berarti gini, ini sudah dipercayai loh, sudah diamanahi oleh para pemilik untuk mengelola resources yang diberikan oleh para pemilik. Kemudian kok resourcesnya itu nggak dikelola, didiemin aja, itu kan namanya nggak amanah itu. Paham ya? Ini nggak amanah itu, gitu ya. Jadi kas yang dimiliki oleh perusahaan jelas itu harusnya berperan, berfungsi, menghasilkan. Kalau perusahaan punya mesinnya jelas dipakai untuk proses produksi, masuk aset tetap, ya. Kemudian kalau perusahaan punya peralatannya dipakai. Kalau perusahaan punya kendaraannya dipakai untuk transportasi. Jadi semuanya itu menghasilkan, semuanya ada fungsinya. Tidak boleh resources yang dimiliki oleh perusahaan itu kemudian idle, diem aja nganggur, nggak menghasilkan. Itu haram hukumnya, termasuk kas, termasuk uang. Terus gimana supaya uang itu menghasilkan? Ya ini tadi pilihannya, ya berinvestasi. Berinvestasi kemana? Bukan ke dirinya sendiri. Wong dirinya sendiri udah nggak butuh investasi kok. Ya, dia nggak butuh beli tanah, nggak butuh beli emas, buat apa gitu loh? Karena itu kan benda mati. Terus gimana supaya dia bisa mendapatkan hasil? Ya berinvestasi. Kemana? Keluar, invest out. Keluar investasinya. Dalam bentuk apa ini tadi? Utang atau kepemilikan, setoran modal. Itu ya. Jadi ini jelas, dalam bisnis semuanya harus berperan dan menghasilkan, termasuk kas. Tadi kan kita sudah bahas ya, bahwa typically biasanya investasi itu dalam bentuk uang. Jadi kalau dia punya uang menganggur, kas menganggur, ya maka berinvestasilah. Jangan didiemin aja, disimpan, dihitung-hitung, disimpan gitu. Itu nggak bener ya, tidak bener. Terus pertanyaannya, Pak, gimana ceritanya kok satu perusahaan itu kemudian bisa mengalami kelebihan uang sehingga dia punya idle cash? Ceritanya bagaimana? Tadi kan seperti tadi sudah saya sampaikan, semua aktivitas bisnis yang membutuhkan pembayaran secara kas itu semua sudah dibayar. Dia bayar gaji sudah dibayar, bayar supplier atas pembelian material dia sudah bayar, kemudian para kreditur gitu ya, para krediturnya dia juga utang-utangnya sudah dibayar semua, tapi dia masih kelebihan uang kas. Kok bisa, Pak? Iya, perhatikan siklus yang di sini nih. Dia kan punya cash ya, cashnya itu kemudian dia belikan barang dagangan atau dia buat untuk berproduksi sehingga dia punya inventory yang akan dia jual. Inventorinya kemudian dia jual. Kalau non tunai berarti account receivable dia dapat. Account receivable-nya akan terkonversi lama-kelamaan menjadi cash. Nah, kemudian cash-nya ini dia belikan lagi barang dagangan.
Nah, otomatis kalau ini muter ke sini terus gitu kan, antara cash in yang dia peroleh dengan cash out yang dia keluarkan untuk membeli barang dagangan kan mesti ada selisih. Ya, selisihnya itu kan karena selisih antara harga beli dan harga jual. Itu kan dalam bentuk cash itu ujung-ujungnya selisihnya itu. Nah, itu selisihnya itu kan mau buat apa gitu loh. Buat bayar karyawan sudah dibayar semua. Kemudian buat bayar supplier sudah dibayar semua. Lalu mau buat apa lagi? Akhirnya yang ada adalah tinggal cash yang menganggur atau idle cash. Dan ini harus diinvestasikan. Supaya apa? Supaya mendatangkan return. Ya, tidak boleh didiamkan saja. Jadi itulah alasan yang pertama. Kenapa perusahaan berinvestasi? Karena dia punya kelebihan uang. Kalau uangnya nggak berlebih, nggak mungkin perusahaan itu berinvestasi. Jadi harus uangnya itu eksesif atau dia punya idle cash. Yang kedua, alasan kenapa perusahaan itu berinvestasi adalah motivasi atau keinginan untuk mendapatkan hasil atau return. Tadi sudah saya sebutkan bahwa yang namanya investment itu menuntut adanya return. Investment menuntut adanya return. Ngomong tentang investasi, tapi kemudian ditanya returnnya apa? Oh, nggak ada. Ya, itu nggak bisa itu. Nggak masuk dalam definisi investasi. Nggak bisa, nggak masuk. Setiap investasi harus mendatangkan return. Nah, bentuk return itu banyak seperti tadi sudah saya sebutkan dan sudah saya bahas panjang lebar di video materi tentang time value of money. Bentuk return ada yang interest, di sisi L tentu saja dia menghasilkan interest. Kemudian di sisi ekuitas dia menghasilkan dividen atau bagi hasil atau profit sharing. Nah, ini menarik gitu loh. Menarik. Kalau menanam pohon kan berarti si penanam dapat buahnya kan gitu. Menanam bunga maka menanam pohon bunga maksudnya si penanamnya akan mendapatkan kembangnya kan gitu. Ya, kan gitu. Jadi ini menarik. Kenapa? Karena berinvestasi itu kemudian motivasinya untuk mendapatkan return atau hasil. Dan sudah saya sebutkan berkali-kali bahwa yang namanya investment itu menuntut return. Nah, itu yang kedua, alasan kedua. Alasan ketiga. Alasan ketiga itu tidak masuk kepada karena dia punya uang berlebih atau karena dia menginginkan hasil. Melainkan ini alasan lain-lain, miscellaneous reasons. Alasan lain-lain. Alasan lain-lain itu, Pak, apa, Pak? Loh, banyak, ya. Alasan tertentu atau alasan lain-lain itu banyak, macam-macam. Di buku Pak Kieso, di situ disebutkan alasan tertentunya itu adalah strategic reason. Strategic reasonnya itu apa, Pak? Strategic reasonnya itu maksudnya gini. Ketika satu perusahaan bisa giving affection, mempengaruhi perusahaan lain atau memberikan kontrol atas perusahaan lain, wah itu akan sangat menyenangkan sekali. Ya, akan sangat menyenangkan sekali. Misal ada PT ABC. PT ABC itu punya saham di PT XYZ. Sahamnya awalnya cuma 5%. Kemudian karena PT XYZ ini kinerjanya bagus, kayaknya itu prospek kedepannya itu sangat bagus sekali, maka PT ABC pengen gitu loh, bagaimana cara saya untuk bisa menyetir atau mengkontrol itu PT XYZ supaya nanti di dalam pengawasan saya atau di bawah kontrol saya, maka kemudian si PT XYZ itu dapat berkembang dengan baik dan ujung-ujungnya hasil dia akan masuk ke saya. Itu kata PT ABC. Terus gimana caranya dong supaya bisa mengkontrol arah bisnisnya dan hasil usahanya itu masuk semua ke PT ABC? Caranya gimana? Ya PT XYZ harus dibeli. Gimana cara kemudian membeli PT XYZ? Ya PT ABC harus menjadi pemiliknya si PT ABC harus menjadi pemiliknya si PT XYZ. Supaya menjadi pemiliknya PT XYZ gimana? Ya kamu harus, PT ABC kamu harus punya saham atau memiliki persentase kepemilikan di PT XYZ yang mayoritas. Kalau PT ABC jadi pemilik yang mayoritas, maka tidak ada lain lagi pemilik yang bisa mengontrol PT XYZ selain PT ABC. Lupa kok bisa begitu? Oke, taruhlah PT ABC punya saham
di PT EGZ 51% aja. 51% aja. Pertanyaannya, apakah ada pemilik lain atau investor lain di PT EGZ yang berani mengganggu-gugat keputusannya PT ABC? Nggak ada. Kenapa? Oh, dia kepemilikannya si PT ABC di PT EGZ itu 51%. Ya. Taruhlah misal pemiliknya cuma 2 orang. Dan itu nggak mungkin di undang-undang PT, kayaknya nggak bisa. Cuman PT itu dimiliki oleh 2 orang tuh nggak. Taruhlah misalkan 100 orang. Nah, si PT ABC 51%, berarti kan tinggal 49% dibagi 100 orang. Itu kan gurem, kecil-kecil gitu loh. Mana bisa gitu loh. Kepemilikan cuma 2% kok ngelawan PT ABC yang kepemilikannya 51%. Ya nggak bisa. Jadi yang punya pegang kendali adalah PT ABC. Jadi dia fully control. PT ABC itu kemudian fully control si PT EGZ. Nah, untuk dapat fully control, maka kepemilikannya harus besar, harus mayoritas. Supaya kepemilikannya harus besar atau mayoritas, maka dia harus berinvestasi banyak-banyak di PT EGZ, si PT ABC itu. Paham ya? Nah, itulah mengapa sebabnya kemudian kalau ada BUMN, itu kan berarti saham mayoritasnya adalah pemerintah. Mayoritas, dikatakan mayoritas itu adalah sahamnya harus minimal saham pemerintah 51%. Kenapa kok harus 51%? Karena kemudian pemerintah bisa fully control unit bisnis itu. Paham ya? Oke, itu salah satu cerita aja yang dimaksud dengan alasan tertentu. Nah, itu tadi contohnya mengenai strategic reasons. Untuk mempengaruhi atau untuk controlling si perusahaan. Oke, yaitu dengan jalan berinvestasi di sisi ekuitas sebagai pemilik di sini tadi. Oke, paham ya sampai di sini ya? Nah, kita sudah mempelajari sampai di sini, kita punya konsep dasar tentang investment. Mulai dari apa itu investasi, kemudian yang kedua, alat untuk berinvestasi itu apa aja, dan yang ketiga, reasoning atau alasan kenapa satu perusahaan berinvestasi. Oke, sampai di sini kita lanjutkan lagi di video materi berikutnya. Terima kasih.